Mungkin beberapa saya kira sudah pernah dengar ya, namanya kalau bahasa Indonesia tuh biasanya disebut prinsip sarang burung merpati gitu ya. Kalau dalam bahasa lain atau bahasa Inggris kita sebut sebagai pigeonhole principle. Prinsipnya kayak gimana sih? Jika terdapat Kn plus satu objek ditempatkan ke dalam N kotak, maka salah satu kotak akan berisi minimal K plus satu objek. Jadi ya memang prinsip tuh kayak gitu ya, kayak ya oke udah jelas gitu ya, bukan kayak rumus nanti ada buktinya gitu, enggak ya. Tapi kalau prinsip dilihat aja udah kelihatan, oh iya bener ya, ya kayak misalkan ilustrasinya ada misalkan tiga kelereng gitu ya, tiga kelereng tapi ada dua kotak gitu ya. Nah di sini tiga kelereng ini bentuknya apa? Atau lima deh, lima. Ini kan berarti kotaknya dua, jadi ada dua kali dua plus satu kelereng gitu ya. Dua kali dua plus satu kelereng. Nah dari sini mau dimasukin ke dua kotak gitu. Kalau mau masukin ke dua gelas atau kotak gitu, artinya ya kalau misalkan ini masuk ke sini, udah dua nih. Lalu ini masuk ke sini, juga dua. Nah ini mau masuk mana? Mau masuk ke sini, yang ini jadi tiga. Kalau mau masuk ke sini, yang ini jadi tiga. Nah bunyinya itu kayak gitu. Misalkan kalau di sini berarti kotaknya atau gelasnya itu dua, kelerengnya sama dengan lima, maka maka nanti satu gelas minimal terisi. Nah, enaknya kalau kita udah tahu lambang sailing, kita bisa pakai sailing dari 5 per 2. Nah, sailing itu artinya dia membulatkan ke atas gitu ya. Dibulatkan tapi ke atas. Nah, kira-kira pigeonhole principle tuh prinsipnya bilang seperti itu. Floor ya? Floor atau ceiling? Floor, floor. Floor Floor jadinya. tapi di luar ada plus satu. Oh gitu. Bukannya sama aja. Kalau Iya sih sama aja. di luarnya ada plus satunya. Ini saya mau Lupa bikin. apa? Lupa ceilingnya atau floor. Sama kan ya? Ini kenapa nggak bisa saya ubah jadi makin kecil? Oke. Mungkin ini saya ya. Atau di mana tadi nulisnya bisa juga jadi apa? Floor 5 per 2 tambah satu gitu ya. Nah, eh, ini sama ini itu mereka berdua. Kalau floor itu dia membulatkan ke bawah, kalau ceiling membulatkan ke atas gitu ya. Jadi kayak kayak mereka berdua sama gitu ya. Kalau ada ceiling dengan floor ditambah satu. Misalkan kalau kita punya floor 2,5 gitu kan jadi dua karena dia dibulatkan tapi ke bawah. Kalau kita punya ceiling 2,5 dia dibulatkan tapi ke atas jadinya 3 gitu. Nah, ini kan kayak kayak sama kan jadi dua ini antara floor 2,5 tambah satu dengan ceiling 2,5. Nah, tapi sebenarnya mereka berdua ini nggak sama gitu ya secara matematika belum tentu sama karena kalau kita punya floor 2 kan dia udah bulat jadi tetap dua nggak dibulatin ke bawah kalau udah bulat. Nah ceiling 2 itu juga dua karena udah bulat. Jadi dalam kasus ini kita boleh nulis antara ceiling atau floor tambah satu. Tapi kalau jadinya ini bulat bukan pecahan, bukan nggak ada koma-komanya, kita nggak bisa nulis kayak gini. Jadi terserah lah mau nulis yang mana gitu ya. Kalau dalam kasus ini sama.